Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai berat bayi lahir rendah atau BBLR. Menurut WHO mendefinisikan BBLR sebagai bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram. WHO mengelompokkan BBLR menjadi 3 macam, yaitu BBLR atau itu kisaran 1.500 sampai 2.499 gram. Ada BBLSR itu 1.000 sampai 1.499 gram, dan BBLER itu kurang dari 1.000 gram. BBLR merupakan salah satu masalah kesehatan yang memerlukan perhatian di berbagai negara, terutama pada negara berkembang atau negara dengan sosial ekonomi rendah. Masa kehamilan yang kurang dari 37 minggu dapat menyebabkan terjadinya komplikasi pada bayi karena pertumbuhan organ-organ yang berada dalam tubuhnya kurang sempurna. Nah, kemungkinan yang terjadi akan lebih buruk bila berat bayi semakin rendah. Semakin rendah berat bayi, maka semakin penting untuk memantau perkembangan di minggu-minggu setelah kelahiran. Ibu yang selalu menjaga kesehatannya dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan menerapkan gaya hidup yang baik akan melahirkan bayi yang sehat. Sebaliknya, ibu yang mengalami defisiensi gizi memiliki risiko untuk melahirkan BBLR. Bayi dengan BBLR memiliki risiko lebih tinggi mengalami kematian, keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan selama masa kanak-kanak dibandingkan dengan bayi yang tidak BBLR. Bayi BBLR memiliki peluang lebih kecil untuk bertahan hidup. Ketika mereka bertahan hidup, mereka lebih rentan terhadap penyakit hingga mereka dewasa. Nah, di sini ada BBLR dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu kelahiran prematur atau kelahiran saat usia kehamilan kurang dari 37 minggu, dan IUGR yang biasa disebut terganggunya pertumbuhan janin. Menetapkan penyebab BBLR antara prematur atau IUGR atau intrauterine growth restriction merupakan hal yang penting karena tingkat kematian antara kedua kondisi tersebut berbeda secara signifikan. Nah, diagnosisnya hambatan yang masih ditemukan pada lapangan saat melakukan upaya penurunan angka kejadian BBLR adalah perilaku masyarakat setempat yang tidak mendukung upaya penurunan angka kejadian BBLR, seperti tidak melakukan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care secara rutin. Nah, antenatal care di sini berperan sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi komplikasi yang terjadi terhadap ibu dan bayi termasuk resiko BBLR. Pelayanan antenatal care ini merupakan salah satu program kesehatan masyarakat, khususnya program KIA. Pengetahuan yang rendah cenderung memiliki kebiasaan atau pola hidup yang buruk seperti makan makanan yang tidak bergizi, memeriksakan kehamilan hanya apabila ada keluhan, mencari dan memilih penolong persalinan yang murah seperti ke dukun, tanpa mengetahui akibat dari pertolongan persalinan yang menggunakan alat yang tidak steril. Nah, selain itu ada hambatan lain yang masih terjadi dalam upaya menurunkan angka kejadian BBLR ini, yaitu kurangnya dukungan dan partisipasi tenaga kesehatan karena banyak yang tidak mematuhi SOP. Nah, dukungan dan partisipasi yang kurang disebabkan karena belum semua tenaga kesehatan mengikuti pelatihan mengenai manajemen BBLR ini. Nah, di sini ada host, agen maupun lingkungan dari BBLR sendiri. Yang pertama ada host, di mana BBLR ini bisa disebabkan oleh prematur atau dismatur, atau ada kehamilan gemeli atau kehamilan kembar. Kemudian ada ibu dengan hipertensi, di mana ibu dengan hipertensi ini bisa menyebabkan bayi lahir prematur. Dan yang terakhir ada KPD atau ketuban pecah dini. Yang kedua ada agennya. Agen dari BBLR ini itu ada nutrisi, di mana kurangnya asupan bergizi pada bayi bisa menyebabkan risiko BBLR. Kemudian kimia, kebiasaan merokok, paparan zat beracun, dan kebiasaan meminum alkohol biasanya juga bisa menyebabkan risiko BBLR meningkat. Yang terakhir ada lingkungan. Di geografis, di perkotaan maupun pedesaan pada saat ini risiko BBLR sama sangat tinggi. Dan yang terakhir ada sosial budaya. Perilaku masyarakat yang tidak melakukan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care secara rutin seperti tadi yang sudah dijelaskan, di mana bisa menyebabkan risiko BBLR karena hal itu berat badan bayi lahir rendah ini
tidak dapat terdeteksi secara dini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.